Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin, dan bisa mengikuti ujian di tahap kedua. Kali ini edukasi akan memberikan tryout yang pertama, pembahasan soal FR, pedagogik, manajerial, dan sosiokultural, dikhususkan bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ujian di tahap kedua dan ketiga. Tryout ini dilengkapi dengan link tryout dan bisa dilihat di deskripsi video. Seperti biasa, edukasi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share jika tryout ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Oke, langsung saja kita masuk pembahasan pada soal yang pertama. Perhatikan bersama untuk soal nomor 1. Seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran mempersiapkan perangkat pembelajaran. Setelah menyusun indikator pembelajaran untuk KD tertentu, selanjutnya menyusun tujuan pembelajaran. Hal ini termuat dalam, perhatikan kata kuncinya, yaitu di sini seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran mempersiapkan perangkat pembelajaran yang tersusun dari indikator pembelajaran. Selanjutnya ada yaitu tujuan pembelajaran. Hal ini termuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Program tahunan, D. Standar kompetensi lulusan, dan E. Program semester. Perhatikan kata kuncinya di sini. Sebelum melaksanakan pembelajaran, guru mempersiapkan terlebih dahulu yaitu perangkat yang tersusun dari indikator dan tujuan pembelajaran. Indikator dan tujuan pembelajaran ini tertera di dalam, jawaban yang benar adalah yang B, tertera di dalam silabus. Berarti jawaban nomor 1 adalah B, yaitu RPP. Oke, lanjut nomor 2. Salah satu tahapan dalam siklus PTK adalah menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pada pembelajaran. Hal tersebut mencakup segala hal yang diperlukan pada pelaksanaan PTK, mulai dari materi ajar, rencana pengajaran, metode atau teknik mengajar, serta instrumen observasi. Tahapan ini adalah, perhatikan, yaitu dalam siklus PTK menyusun langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi suatu permasalahan di dalam PTK tersebut. Ini merupakan tahapan A. Planning, B. Actuating, C. Controlling, D. Reflecting, E. Observing. Maka dalam tahapan-tahapan atau dalam langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang guru untuk menyusun PTK ini merupakan terdapat pada tahapan untuk nomor 2 adalah planning, yaitu A, jawaban yang benar. Berikutnya nomor 3. Salah satu orang tua peserta didik yaitu Pak Dadang mendatangi sekolah untuk melakukan klarifikasi terkait nilai anaknya yang tidak sesuai harapan. Pasalnya, anak dari Pak Dadang terkenal sebagai anak yang cerdas sejak kecil, namun nilai yang diperoleh tidak baik. Sambil marah-marah, Pak Dadang mendatangi Ibu Lina sebagai wali kelasnya. Kemudian Ibu Lina sebagai wali kelas menunjukkan semua data persoalan nilai dari siswa tersebut, dan setelah melihat dengan mata kepala sendiri, baru Pak Dadang memahami dan meminta maaf kepada Bu Lina. Dengan demikian, Bu Lina telah menerapkan prinsip penilaian. Perhatikan dari kata kuncinya di sini adalah Bu Lina. Artinya yaitu Bu Lina sebagai wali kelasnya menunjukkan semua data yang diperoleh nilai dari siswa tersebut. Artinya Bu Lina ini memiliki data yang akurat. Ya, dengan demikian Bu Lina telah menerapkan prinsip penilaian
A. Terbuka, B. Akuntabel, C. Sistematis, D. Adil, dan E. Objektif. Jawaban yang benar untuk nomor 3 adalah akuntabel. Karena Bu Lina tadi memiliki data yang akurat mengenai tentang nilai peserta didik tersebut. Nomor 4. Penilaian yang tepat untuk mengukur kemampuan siswa dalam membuat produk-produk teknologi dan seni seperti makanan, pakaian, hasil karya seni, patung, lukisan, gambar adalah, kata kuncinya adalah kemampuan siswa dalam membuat produk teknologi seperti yaitu makanan, pakaian, dan karya seni. Ini merupakan A. Penilaian sikap, B. Penilaian produk, C. Penilaian praktek, D. Penilaian proyek, E. Penilaian portofolio. Maka jawaban yang benar adalah penilaian produk, berarti B. Mengapa pilihan produk? Karena sini menghasilkan yaitu produk seperti makanan, pakaian, dan hasil karya seni. Ini merupakan penilaian yang tepat untuk mengukur kemampuan siswa tersebut adalah penilaian produk. Nomor 5. Ada tawaran beasiswa melanjutkan pendidikan di luar negeri, tapi Anda telat mengumpulkan syarat pendaftaran, sehingga tidak dapat mengikuti tes masuk mengenai hal ini. Perhatikan, di sini kata kuncinya yaitu Anda telat mengumpulkan syarat pendaftaran, sehingga tidak dapat mengikuti tes masuk. Mengenai hal ini adalah A. Saya tetap berusaha agar bisa mengikuti seleksi beasiswa. B. Tidak putus asa, berusaha menyiapkan segala persyaratan untuk tahun depan. C. Meminta pimpinan agar masuk diperbolehkan mengikuti tes masuk. D. Biasa saja karena masih ada tahun depan. E. Tidak terlalu memusingkan karena saya punya koneksi dalam agar bisa ikut beasiswa. Di sini dalam seleksi yaitu beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri, namun Anda telat mengumpulkan syarat pendaftaran, maka Anda memiliki sikap yaitu tidak putus asa, berusaha menyiapkan segala persyaratan untuk tahun depan. Berarti jawaban yang benar adalah B. Nomor 6. Anda sedang melakukan diskusi dengan rekan kerja divisi Anda. Kemudian ketika diskusi berlangsung, ada seorang rekan kerja Anda mengusulkan sebuah ide yang menurutnya sangat baik. Namun menurut Anda hal tersebut berisiko besar jika tetap dilakukan. Ketika Anda memberikan tanggapan, namun teman tersebut tidak menanggapi dengan sikap yang baik, seakan-akan tidak mau gagasannya disanggah oleh Anda, maka sikap Anda adalah, perhatikan kata kuncinya. Nah, di sini kata kuncinya adalah teman Anda yaitu mengusulkan ide yang menurutnya sangat baik, ya. Namun menurut Anda ini merupakan berisiko besar jika tetap dilakukan. Setelah Anda memberikan tanggapan, teman Anda tersebut tidak yaitu menerima atau tidak menanggapi dengan sikap yang baik, seakan-akan tidak mau gagasannya disanggah oleh Anda. Apabila hal ini terjadi di suatu instansi Anda, maka Anda harus memiliki sikap A. Diam saja dan mengikuti semua gagasannya demi menghindari konflik. B. Memintanya untuk memberikan gagasannya lebih realistis dan risikonya kecil. C. Mengajaknya untuk bicara santai dan fokus pada tujuan awal. D. Memintanya untuk memikirkan kembali gagasan yang diusulkan. E. Keluar dari ruang diskusi dan memberitahukan kepada atasan. Tadi kata kuncinya, teman Anda memiliki sebuah ide yang menurutnya sangat baik.
Namun menurut Anda ini sangat berisiko besar jika tetap dilakukan. Maka Anda harus memiliki sikap, yaitu meminta pada teman Anda tadi untuk memberikan gagasan yang lebih realistis dan risikonya kecil. Berarti jawabannya adalah B. Tadi kan ide teman Anda tadi memiliki risiko yang sangat besar apabila dilakukan, maka kita memberikan solusi, yaitu silakan berikan gagasan yang lebih realistis dan risikonya yang kecil, gitu ya. Nomor 7. Sebagai seorang calon ASN, kita dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial. Di era milenial sekarang ini, marak berita dan informasi hoaks di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membuat banyak yang mudah terprovokasi, berdebat kusir. Sikap Anda mengatasi hal ini adalah, perhatikan, Anda adalah sebagai seorang calon ASN dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial. Sedangkan di era milenial sekarang, marak berita dan informasi hoaks di media sosial. Ya. Maka sikap Anda untuk mengatasi informasi hoaks tersebut adalah A. Mengatasi penggunaan media sosial yang penting-penting saja. B. Mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. C. Mengenali dari judul berita terkadang terkesan provokatif. E. Membacanya saja kemudian tidak mengambil pusing informasi tersebut. E. Membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Perhatikan untuk nomor 7 ini, maka kita harus memiliki sikap, yaitu mengenali sumber berita akurat atau tidaknya informasi tersebut. Berarti jawabannya adalah B. Soal berikutnya nomor 8. Kalau kamu jadi ketua RT, terus ada tetangga perumahan baru nikah setahun. Istrinya warga negara asing, suka berjemur di depan rumah. Para warga terganggu sama sikap si WNA tersebut. Akhirnya kamu bilang ke suaminya si WNA, kalau para warga tidak nyaman dengan sikap istrinya yang suka berjemur di depan rumah itu. Nah, sekarang si WNA sudah nggak pernah lagi berjemur di depan rumah, tapi warga tetap nggak nyaman. Kamu sebagai ketua RT, apa yang kamu lakukan? Di sini kata kuncinya adalah tidak nyamannya warga sekitar Anda dengan keberadaan WNA tersebut. A. Menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan budaya di negeri ini, nggak semuanya harus ikut adat istiadat kita. B. Kamu menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan antar WNA tersebut dengan kita, para warga, melalui pengajian, arisan, atau kegiatan masyarakat. C. Kamu bersikap proporsional dan netral, tapi juga menjelaskan ke warga tentang perbedaan yang ada. D. Menasihati lagi si suami WNA kalau warga tidak nyaman dengan keadaan istrimu. E. Membiarkan saja. Apabila hal ini terjadi di lingkungan Anda, maka Anda harus memiliki sikap dan melakukan, yaitu kita harus memiliki sikap proporsional dan netral, tapi juga menjelaskan ke warga tentang perbedaan yang ada. Berarti jawabannya adalah C. Berikutnya nomor 9. Pada awal ini Anda baru saja lulus dari sebuah universitas ternama dengan predikat cum laude. Adapun mencoba peruntungan untuk melamar di beberapa perusahaan. Setelah mengikuti beberapa kali proses seleksi di beberapa perusahaan, akhirnya Anda diterima di sebuah perusahaan yang terletak di pinggiran kota.
Kemudian Anda memutuskan untuk mencari kontrakan di sekitar lokasi perusahaan Anda bekerja. Namun Anda merasa tinggal di pinggiran kota memang sangat tidak mengenakan. Mulai dari susahnya transportasi umum untuk ke kota, jauhnya fasilitas kesehatan, sampai jarangnya tempat hiburan sebagai pelepas stres jika pulang bekerja. Tapi dengan tinggal di pinggiran kota membuat Anda sering tiba tepat waktu di kantor. Bagaimana sikap Anda? Di sini kata kuncinya adalah Anda tinggal di pinggiran kota, ya. Kata kuncinya adalah perusahaan Anda yang terletak di pinggiran kota, dan tapi dengan tinggal di pinggir kota membuat Anda sering tiba tepat waktu, ya. Di sini tetapi dengan tinggal di pinggir kota atau dekat perusahaan, Anda sering tiba tepat waktu di kantor. Bagaimana sikap Anda? Saya akan mencoba untuk bertahan semampunya untuk tetap tinggal di pinggiran kota karena akan membuat saya lebih dekat dengan lokasi perusahaan. B. Mencari tempat tinggal lain yang lebih nyaman meskipun sedikit jauh dari lokasi perusahaan tempat Anda bekerja. C. Mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda. D. Berusaha untuk bekerja lebih giat dengan harapan bisa mendapatkan fasilitas rumah dari kantor. E. Menerima hal ini sebagai risiko dari pekerjaan yang Anda ambil dan berusaha untuk tetap bisa merasa nyaman tinggal di daerah pinggiran. Perhatikan untuk nomor 9. Berarti jawaban yang benar adalah untuk nomor 9. Mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda. Berarti jawabannya adalah C, ya. Berarti jawaban untuk nomor 9 adalah berarti C. Berikutnya nomor 10. Nomor 10 adalah soal sosiokultural. Perhatikan soal sosiokultural. Melihat dua rekan kerja saling berselisih, maka rekan kerja yang lain tidak boleh terpengaruh oleh suasana yang sama. Bagi Anda pendapat ini adalah A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, E. Sangat tidak setuju. Di sini tadi kata kuncinya adalah kita melihat dua rekan saling berselisihan dan kita tidak boleh terpengaruh oleh suasana yang sama. Maka bagi Anda pendapat ini adalah jawabannya adalah A. Sangat setuju. Ya, kita tidak boleh terpengaruh melihat rekan kerja saling berselisih, ya. Kita harus sifatnya profesional. Berikutnya yaitu untuk nomor 11. Anda masih tetap bisa mengajar dengan tenang walaupun gedung sekolah mau roboh. A. Sangat sesuai, B. Sesuai, C. Ragu-ragu, D. Tidak sesuai, E. Sangat tidak sesuai. Ya, Anda masih tetap bisa mengajar dengan tenang walaupun gedung sekolah mau roboh. Ya, di sini berarti ketenangan Anda dalam proses mengajar atau profesionalnya Anda. Maka jawabannya adalah A, yaitu sangat sesuai. Ya, walaupun gedung sekolah mau roboh, kita tetap tenang dalam memberikan materi atau proses belajar mengajar di kelas, gitu ya. Berikutnya nomor 12. Anda selalu hadir dalam hari raya agama orang lain untuk menjaga keamanan. Kata kuncinya yaitu Anda selalu hadir, namun ini sini untuk menjaga keamanan. Ya, apakah Anda sesuai? A. Sangat sesuai, B. Sesuai, C. Ragu-ragu, D. Tidak sesuai, E. Sangat tidak sesuai. Maka jawabannya adalah A, yaitu sangat sesuai. Apabila Anda selalu hadir dalam hari raya agama orang lain, namun untuk menjaga keamanan, maka ini merupakan tindakan yang baik. Maka jawabannya adalah A, sangat sesuai.
Nomor 13. Anda memerlukan waktu yang cukup lama beradaptasi dengan suami Anda yang berasal dari warga negara asing. Di sini yaitu kata kuncinya memerlukan waktu yang lama untuk beradaptasi dengan suami Anda yang berasal dari warga negara asing. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, dan E sangat tidak setuju. Maka jawabannya adalah E, yaitu sangat tidak setuju. Ya, jadi untuk beradaptasi kita tidak boleh terlalu lama untuk beradaptasi pada siapapun, gitu ya. Karena di sini tadi kata kuncinya yaitu memerlukan waktu yang cukup lama, katanya seperti itu. Maka ini adalah pendapat ini, hal ini adalah sangat tidak setuju ya. Oke. Berikutnya untuk nomor 14. Saya diutus pimpinan untuk mengikuti pelatihan di luar daerah oleh panitia. Saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal. Oleh karenanya saya merasa tidak nyaman. Kata kuncinya di sini adalah saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal. Oleh karenanya saya merasa tidak nyaman. Itu kata kuncinya seperti itu. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, dan E sangat tidak setuju. Maka jawabannya adalah untuk nomor 14 ini adalah yang E, yaitu sangat tidak setuju. Artinya ya, ditempatkan oleh siapapun kita harus merasanya nyaman, gitu ya. Untuk nomor 14 seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatian, terima kasih atas kunjungan, dan terima kasih atas dukungannya. Sekali lagi edukasi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.